ada, Tuhan menyelamatkan, nak. Tuhan kita dahsyat, saya bilang. Langsung kita menyanyi, berdoa, saya bilang, kami memuji kebesaran-Mu. Saya nyanyi, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Tuhan peduli, Tuhan ada, Tuhan hadir buat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itulah mulai saya diproses sama Tuhan. Karena suami saya masih ditidurkan, saya banyak di ruang ICU. Kata perawat bilang, ibu istirahat saja di ruang tunggu sana supaya ibu tetap sehat. Iya, saya di sana. Saya di sana berdoa, memuji Tuhan. Saya merasa dekat sekali sama Tuhan. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang menguatkan saya. Kemudian banyak teman-teman, saudara, keluarga yang terus menghibur dan menguatkan. Mereka semua kaget. Karena setahu mereka Pak Erwin itu sehat, kemarin habis ketemu dan dada kok tiba-tiba seperti ini gitu. Tapi saya ceritakan kedahsyatan Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur kepada mereka. Terus 2 hari kemudian berlangsung waktu saya sendirian di ruang tunggu ICU, tiba-tiba suami saya itu seolah-olah datang di depan saya dan dia mengangguk, mengedipkan mata. Terus saya kayak diingatkan, ada apa ini? Saya langsung lari ke ICU. Setelah tiba di pintu, saya melihat ternyata dokter dan perawat sedang genjot dada dan pasang alat kejut jantung. Saya langsung pegang tembok di depan pintu ICU. Tuhan, tolong saya bilang. Langsung setelah saya bilang, Tuhan tolong saya masuk ke dalam ICU. Saya bilang, dokter, jangan digenjot. Saya tidak mau suami saya menderita. Jangan dikejut jantung lagi, biarkan. Kalau suami saya harus pergi, gak apa-apa. Saya siap, saya bilang. Oke, saya disuruh tanda tangan lagi sama dokter bahwa dokter dan perawat tidak boleh mengadakan tindakan-tindakan lagi. Saya tidak tahu karena memang saya Tuhan, apapun yang terjadi saya siap, saya bilang gitu. Saya disuruh tanda tangan. Tapi setelah itu semua normal lagi. Mereka sudah melepaskan semua, tapi jantung bapak lagi normal. Tekanan darah normal, semuanya normal lagi. Saya lari lagi, saya sama anak berdoa, saya memuji Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan sayang. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan saat itu. Dan Tuhan itu benar-benar dahsyat. Kemudian setelah Bapak sadar, sorenya Bapak sadar, dia katakan, dia minta buku untuk nulis lagi. Dia bilang, Mama, oh ya, waktu itu saya berdoa di ruangan. Tuhan, saya bilang, saya nggak mau melihat suami saya menderita. Saya nggak mau mujizat-mujizat yang seperti Tuhan perlihatkan ada. Kalau melihat suami menderita, saya bilang, saya mau suami sembuh. Dia tidak menderita lagi. Tuhan tolong kirim malaikat-malaikatmu untuk menopang suami, untuk melindungi dia. Dan engkau yang sudah mampu sanggup melakukan semua, sanggup untuk menolong yang lebih dahsyat lagi, saya bilang. Tapi apapun itu Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan sayang sama kami, saya bilang gitu. Akhirnya suatu minta buku, dan dia minta, Mama, katanya, kok bilang sama dokter dong, Mah, kita berobat jalan saja, gitu. Minta pulang, kita berobat jalan saja. Saya merasa bahwa suami saya merasa sembuh, enak badannya, karena dia minta pulang, minta berobat jalan. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kau jawab doaku. Engkau kirim malaikatmu untuk menopang Papa, untuk dia tidak merasa sakit lagi. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Lalu Bapak minta
supaya minta dibersihkan mulutnya. Saya bersihkan, saya belai-belai kepalanya. Saya bilang, Papa yang kuat ya, Mama ada terus di sini, nggak meninggalkan selama di ICU. Papa tidak pernah, saya nggak bilang ICU, selama Mama dirawat, Mama tidak pernah pergi. Cuma Mama harus di ruang tunggu ICU, nggak boleh dijaga. Mama pengen di tempat Papa, pegang tangan Papa terus. Saya tahu suami saya senang dipegang tangannya. Tapi perawat bilang, ibu keluar ya, kalau ada ibu, Bapak seolah-olah mau ngomong terus gitu. Mau banyak yang mau diceritakan, sehingga napasnya mulai ini lagi. Ya, Papa semangat ya, Mama ada di luar, saya bilang. Iya, terus Bapak mulai sehat, mulai segar lagi. Tapi saya sejak 2 kali terjadi anfal itu, saya udah pasrah sama Tuhan. Dan ketika saya di ICU, di ruang tunggu, bagian administrasi datang. Dia bilang, Ibu, mohon Ibu untuk menambah deposito. Dan saya lihat tagihan sudah 150 juta. Saya bilang, ya nanti anak saya menyelesaikan, saya bilang. Dan pada waktu itu saya di ruang tunggu ICU itu ada kaca besar, ada pohon, saya bisa melihat langit dengan enak. Tiba-tiba ada ayat-ayat yang ada burung terbang, saya diikatkan nama ayat. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang tidak menanam, tapi tidak menabur, tidak menyimpan, tapi dia bisa menikmati itu. Saya langsung bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya nggak khawatir. Saya ingat ada ayat-ayat, jangan kamu khawatir. Gitu. Saya bilang, iya Tuhan, saya tidak khawatir. Saya mau taat sama Tuhan. Beri kekuatan kepada saya ya Tuhan. Saya bilang itu. Saya waktu itu merasa Tuhan menggendong saya di pundaknya. Saya merasa bahwa saya dipeluk sama Tuhan. Saya gak berdaya, tapi Tuhan sayang. Tapi saya merasa damai sekali waktu itu. Dan luar biasa, banyak teman-teman saudara keluar, sahabat-sahabat berdatangan. Dan pada waktu saya membayar, saya buka amplop-amplop yang ada. Semuanya yang 150 juta bisa terselesaikan. Saya mengucap syukur. Saya melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya Tuhan luar biasa. Saya melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang ditujukan oleh suami saya. Dia selalu mengacungkan jempol kepada perawat-perawat. Dia bilang terima kasih. Lalu dia minta uang kepada saya untuk dibagikan ke perawat itu. Saya tahu kebahagiaan suami saya adalah berbagi gitu. Sempat saya bilang, Papa, kita harus beli ini. Tapi suami saya merasa melihat, saya lihat matanya, saya mengenal mata suami saya. Dia nggak setuju dengan perkataan saya. Oke, Papa. Saya akan bagikan uang Papa yang ada di dompet untuk mereka. Saya ingin suami saya bahagia. Saya ingin suami saya tenang. Tapi hari keempat, ketika ketagihan, udah 200 juta. Saya mulai berpikir, ini harus dipindahkan ke ICU. Saya diskusi sama dokter yang jaga. Dok, perawatan suami saya yang penting itu apa sih? Bapak tuh hanya perlu ventilator dan ICU aja, Bu. Kalau di sini memang terkenal mahal rumah sakitnya. Kalau Ibu punya kenalan di rumah sakit, gunakan saja BPJS, Bu. Lalu saya telepon teman saya di Fatmawati, saya minta tolong. Dia bilang, oh iya, nanti saya tolong, katanya.
Bapak kita pindah di sini, tapi di sini harus waiting list, Bu. Di Fatmawati udah banyak yang antri mau operasi. Tapi saya coba, Bapak ini karena Bapak pendeta, saya kenal dekat sama dia, saya akan tolong. Nah itu saya mulai menghubungi dokter yang, Bu, dokter gimana kembali ke rumah sakit awal. Bapak hanya butuh ICU dan ini. Gak bisa, Ibu. Terus saya langsung ingat punya kenalan teman paduan suara di rumah sakit di Cibinong. Saya ceritakan semuanya, kemudian dia manajer di rumah sakit. Ya Ibu, memang kalau di ICU tidak pakai BPJS akan mahal sekali, saya mengerti. Oke, saya akan bantu, saya akan tolong. Tapi ini ada masalah, ada satu bed, tapi ada masalah di emergency. Kami akan saya tolong, tapi besoknya dia, Ibu berdoa saja. Berdoa supaya semuanya berjalan lancar. Akhirnya, singkat cerita, saya lupa kalau Tuhan itu udah bilang jangan kamu khawatir. Tapi saya sebenarnya tidak khawatir. Saya merasa bahwa saya hanya mencari jalan keluar supaya dana tidak membengkak terus. Akhirnya, Bapak jadi dipindahkan jam 9 malam waktu itu mau ke Medistra dengan perjuangan. Itu kalau tidak punya kenalan dekat tidak bisa, karena untuk memindahkan pasien dari ICU ke ICU itu tidak gampang. Tapi Tuhan menolong itu semua. Oke, kamu mau pindahkan suamimu, oke, aku turutin. Tapi ternyata pada waktu masih mau pindah, baru di luar rumah sakit, baru sampai di halaman rumah sakit, Bapak sudah tidak ada. Bapak meninggal. Saya kayak diingatkan sama Tuhan, kamu sih gak percaya, aku bilang jangan kamu khawatir gitu. Tapi akhirnya Bapak sudah meninggal, tapi karena harus dibawa ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong, saya tetap bawa ke sana. Ambulan gak boleh berbelok ke arah yang saya mau. Akhirnya dibawa ke Sentra Medika, taruh emergency, Bapak sudah tidak ada. Anak saya Jeremy langsung nangis, Papa. Saya peluk, gak apa-apa dek. Papa sudah disayang Tuhan, Papa sudah lepas dari penderitaan. Papa sudah siap untuk pulang. Saya bilang, kamu kan lihat sendiri tulisan Papa. Banyak hal. Ternyata saya ingat pada waktu itu, pada waktu di rumah sakit sebelum dirujuk, Bapak itu banyak pesan-pesan. Dia bilang, Mama harus punya hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Itu sesuatu yang indah sekali. Saya pengen ketemu sama 2 anak saya, maksudnya 2 anak laki-laki, Bram dan Jeremy. Saya bilang, kan mereka jauh, Papa. Ya nggak tahu, saya pengen ketemu. Oke. Besoknya saya suruh anak-anak itu datang, tapi udah nggak sempat bisa ngomong sama bapaknya. Tapi bapaknya bilang, anak, Papa bangga ya. Saya bilang sama Bapak, Papa bangga ya dengan anak-anak kita. Tapi Bapak menggelengkan kepala, dia bilang, enggak. Saya akan bahagia kalau anak-anak saya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia bilang, oke, Pak. Saya bilang, terus sudah banyak pesen. Saya bilang, Papa mau pesen apa sih? Katanya kayak orang. Dalam hati saya bilang kayak orang, Papa mau mati aja. Ternyata Bapak itu seolah-olah udah mau tahu apa yang akan terjadi. Luar biasa, saya banyak belajar dengan Bapak. Saya bangga punya suami seperti Bapak Ervin. Luar biasa. Saya jadi punya misi sekarang untuk menjalankan teladan yang diberikan dia. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Itu kesaksian yang saya alami. Saya benar-benar dididik sama Tuhan. Saya tahu apa arti kuat sekarang. Itu tidak gampang. Apa arti jangan khawatir. Apa arti mengandalkan Tuhan. Apa arti bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Itu luar biasa. Saya sering diajak Bapak untuk pelayanan, untuk menguatkan. Tapi setelah saya mengalami sendiri, ternyata itu luar biasa. Itu luar biasa.
saya mengucap syukur. Dan selama 14 hari saya sekolah dengan Tuhan itu membuat hidup saya berarti, saya luar biasa. Itu kesaksian saya, Ibu-ibu. Bapak, terima kasih. Ada Mas Thomas. Dia lihat kondisi waktu itu. Saya berterima kasih banyak untuk kesaksian ini. Saya menyaksikan, saya ingin bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Saya mengucap syukur bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mengucap syukur menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Saya merasa Tuhan itu sayang banget sama saya. Saya dididik dengan luar biasa dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Itu kesaksian saya. Kiranya menjadi berkat. Saya ingin melalui kesaksian ini, Bapak Ibu itu semakin mengandalkan Tuhan secara utuh. Benar-benar kita itu punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan Dia, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Maaf kalau saya menangis karena pada waktu di rumah sakit mungkin saya tidak menangis sama sekali. Hanya pada waktu tertentu saja. Tapi saya merasa damai. Saya rela Bapak dipanggil Tuhan. Karena dia sudah berbahagia. Yang jelas misi Bapak di dunia sudah selesai. Anak-anak sudah dididik menyelesaikan semuanya. Bapak bahagia. Anak yang paling kecil bisa meneruskan dia menjadi hamba Tuhan. Sekarang sedang dibentuk di sekolah teologi. Dan pelayanan dia sebagai konsulen di Kebayoran Baru juga selesai karena sekarang sudah ada pendeta yang sudah dididik oleh Bapak itu. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Trisya. Terima kasih Ibu Trisya untuk kesaksian yang tidak mudah ya sebagai narasumber. Saya sendiri, mungkin ibu-ibu dan bapak yang lain mendengar betapa baiknya Tuhan buat keluarga Ibu Trisya. Saya hanya mau menambahkan sedikit. Saya kenal Ibu Trisya lewat Bapak Thomas yang hadir hari ini. Itu kembarannya, suaminya Ibu Trisya. Dan iya. Pak Thomas waktu itu sempat memberikan ayat yang menghibur saya, Mazmur 23, itu benar-benar terjadi. Dan saya diberkati dengan firman Tuhan itu. Iya, terima kasih Bu. Pak Thomas itu, jadi saya kenal Pak Thomas bagaimana waktu itu cari panti jompo ya, panti werda, dan Ibu Trisya itu pemerhati buat di panti jompo Kasih Karunia di Bogor. Pak Thomas kembarannya suaminya Ibu Trisya, Pak Ervin ya. Hari ini Pak Thomas masuk. Yang saya teringat tadi mengandalkan Tuhan, bagaimana Ibu Trisya dan suaminya bertemu saat di gereja ya Bu Trisya ya. Dan tadinya keluar Ibu Trisya dan Pak Thomas dan suaminya Bu Trisya, Pak Ervin itu belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi semuanya satu keluarga bertobat, satu keluarga menerima Tuhan Yesus sampai semuanya kenal Tuhan Yesus ya Bu ya. Jadi itu yang bikin saya kenapa tanya Ibu bisa Ibu mau kesaksian, dan beberapa yang ada di sini mungkin nanti bisa bersharing. Ada Ibu Esther yang dari Amerika pernah mengunjungi Ibu Trisya sebelum suaminya meninggal, pelayanan mengenal Ibu Trisya di rumah jompo Kasih Karunia. Begitu juga dengan Ibu Riama yang ada di UK, pernah ketemu keluarga, mungkin nanti bisa tambahkan ada bagaimana mengenal Pak Thomas. Saya salam dulu sama Pak Thomas. Pak Thomas, shalom Pak Thomas. Tolong mute. Nah ini iparnya Halo. Ibu Trisya.
Puji nama Tuhan. Silakan Pak, tambah sedikit apa yang Bapak pas tahu tentang mendiang almarhum Bapak Ervin dan keluarga besarnya. Ya. Juga Bapak Pendeta ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Vanessa untuk waktu yang diberikan. Tadi saya nggak tahu kalau ada Zoom baru buka tadi. Ya. Ya. Jadi awalnya saya sama saudara kembar saya itu saya nggak tinggal sama-sama. Jadi kan orang Jawa kalau kembar itu dipisah gitu. Jadi saya termasuk yang diambil oleh orang lain, dijadikan anak angkat. Memang ibu saya berharap saya bisa menjadi lebih baik dengan orang tua angkat, tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, saya nggak bisa cerita banyak. Ya, nah saya itu nakal memang waktu kecil. Jadi saudara kembar saya itu pernah saya ajak jalan-jalan naik kereta. Di kereta itu saya ajak nyuri korden kereta api. Ya itu ya kenakalan pada waktu itu. Jadi saudara kembar saya itu tahu siapa saya. Nah, namun saya bersyukur walaupun orang tua angkat